Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyaknya nikmat kesehatan, nikmat iman, ilmu dan nikmat-nikmat lain yang telah kita rasakan hingga pada saat ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman biadab ke zaman beradab seperti sekarang ini. Baik, perkenankanlah kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitu Sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf M, NIM 90400120 040 selaku moderator sekaligus pembawa materi pertama, yakni sejarah pembentukan Daulah Abbasiyah di Baghdad dan periodisasi sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Langsung saja yang pertama, pembentukan sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Sejak Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah naik tahta pada tahun 717 sampai 720 Masehi, telah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan daulah tersebut, yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan Bani Hashim. Pada mulanya mereka melakukan gerakan rahasia, akan tetapi ketika aliansi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan itu berubah menjadi terang-terangan. Perubahan ini terjadi setelah mereka mendapat sambutan luas, terutama di wilayah Khurasan yang mayoritas penduduknya Muslim non-Arab, dan setelah masuknya seorang jenderal cekatan ke dalam gerakan ini, yaitu Abu Muslim al-Khurasani, pemimpin Daulah Umayyah berhasil menangkap Ibrahim dan mereka membunuhnya. Pimpinan aliansi dilanjutkan oleh saudaranya Abdul Abbas yang kelak menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Abdullah Ali melanjutkan serangan ke Syria, kota demi kota berjatuhan. Terakhir Damaskus, ibu kota Daulah Umayyah, menyerang pada tanggal 26 April 750 Masehi. Namun Khalifah Marwan melarikan diri ke Mesir dan dikejar oleh pasukan Abdullah. Akhirnya ia tertangkap dan dibunuh pada tanggal 5 Agustus 750 Masehi. Dengan demikian, setelah Marwan bin Muhammad terbunuh sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah, maka resmilah berdiri Daulah Abbasiyah. Sementara orang-orang Syiah tidak memperoleh keuntungan politik dari kerjasama ini, dan mereka terpaksa memainkan peranan lagi sebagai kelompok oposisi pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Baik, selanjutnya yaitu periodisasi sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Secara umum, para sejarawan berpandangan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah dapat dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal, periode lanjutan, periode Buwayhi, dan periode Seljuk. Periode pertama yaitu periode awal atau integrasi. Sejak Khalifah pertama Abu Abbas al-Safa pada tahun 750 sampai dengan 754 Masehi,
sampai berakhirnya pemerintahan Al-Wathiq pada tahun 842 Masehi sampai dengan 847 Masehi yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Periode kedua yaitu periode lanjutan atau disintegrasi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai akhir pemerintahan Al-Mustaqi pada periode kedua yang dikenal sebagai masa kemunduran Daulah Abbasiyah, yaitu periode ini berlangsung dari tahun 847 sampai dengan 945 Masehi. Baik periode ketiga yaitu periode Bani Buwaihi tahun 945 sampai dengan 1055 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mustaqfi sampai Khalifah Al-Qasim yang ditandai dengan adanya tekanan Bani Buwaihi terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah pada masa kemundurannya, yakni pada tahun baik periode keempat yaitu periode keempat Turki Bani Saljuk pada tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Sejak dari Khalifah Al-Muqtadi sampai Khalifah terakhir Khalifah Al-Muqtasim pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi yang ditandai dengan kuatnya kekuatan Turki Saljuk dalam pemerintahan dan berakhir dalam serangan Mongol. Baik, itulah tadi dua materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ainul Karimah Aras. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Karimah Aras dengan NIM 9040012014. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemerintahan dan ilmu pengetahuan dan kemunduran pemerintahan serta faktor-faktornya. Langsung saja, yang pertama yaitu perkembangan pemerintahan. Yang pertama, Abdul Abbas Al-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah, ia melakukan kegiatan yang pertama yaitu mengundang pemuka-pemuka Bani Umayyah untuk melakukan jamuan makan malam. Dan yang kedua yaitu melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa Bani Umayyah dengan menyebarkan mata-mata. Dan yang ketiga, membongkar seluruh makam Bani Umayyah kecuali Umar ibnu Abdul Aziz, kemudian membakarnya. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dimulai ketika khalifah kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Ia diberi gelar sebagai Al-Mansur yang berarti yang memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena ia selalu menang dalam medan peperangan. Dan yang ketiga yaitu menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali. Dan yang keempat, mendirikan kota Baghdad. Kota Baghdad didirikan di pinggir sebelah barat Sungai Inggris oleh Al-Mansur yang menghubungkan antara kota ini dengan negara-negara lain sampai ke Tiongkok yang bertujuan untuk mengekspor barang dan mendatangkan segala keperluan. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu ada ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu farmasi dan kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu sejarah. Selanjutnya yaitu kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu tekanan dari orang Turki. Khalifah Al-Mutawakkil berusaha membatasi peranan mereka, tetapi ia selalu gagal, bahkan ia mati di atas kerjasama Turki dan anaknya Al-Muntasir. Yang kedua yaitu tekanan Bani Buwaihi. Ketika Bani Buwaihi diberikan kesempatan untuk menguasai kota Baghdad, ia memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan Syiah, tetapi tidak bekerja sama dan berkombinasi dengan baik terhadap daulah-daulah Abbasiyah, yaitu tekanan Turki Saljuk.
yaitu yang pertama adanya ketidakmampuan khalifah dalam memerintah, yang kedua yaitu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan, dan yang ketiga yaitu adanya pertentangan Sunni dan Syiah. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari Saudari Ainul Karimah Aras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Gusti Rahyuni. Kepada Saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahyuni, NIM 90400012003. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Ainul Karimah Aras, yaitu serangan Mongol ke Baghdad dan kehancuran khilafah. Yang pertama, serangan Mongol ke Baghdad. Penyerangan ke wilayah Islam dimulai melalui daerah Khawarizmi pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Daerah yang menjadi tujuan utama mereka adalah Turki, Fergana, dan Samarkand. Karena daerah ini yang berdekatan dan yang berkasus dengan mereka. Sewaktu bangsa Mongol memasuki wilayah Khawarizmi, Sultan Alauddin sudah siap untuk memukul mundur pasukan Mongol. Pasukan Mongol kembali ke negeri asal mereka untuk melatih pasukannya dengan intensif. Sewaktu mereka kembali ke daerah Khawarizmi, 10 tahun kemudian, sudah banyak perubahan terhadap pasukannya, sehingga mereka bisa memasuki Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamasan, Kuswain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizmi, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Alauddin. Tetapi, kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khawarizmi. Sultan Alauddin tewas dalam pertempuran di Masindaran tahun 1220 Masehi. Yang kedua, kehancuran khilafah. Khalifah Al-Mustasim dari dinasti Abbasiyah tak mampu membendung serangan tentara Mongol dan sekutunya, yang dipimpin oleh cucu Genghis Khan pada Februari 1258. Tentara Hulagu Khan berhasil mengalahkan tentara kekhalifahan dan membumi hanguskan kota Baghdad. Adapun masa kemunduran dan faktor-faktornya, ada beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah yang harus dikendalikan. Yang kedua, meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran dan bisa jadi berkaitan dengan perkembangan teknologi militer. Yang ketiga, faktor keuangan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.